Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandi, kelas 4C Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video presentase mengenai mata kuliah database, yaitu dengan makalah perbandingan database MySQL dengan NoSQL. NIM 1058411717119. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada perbandingan relation database SQL dan non SQL database. Yang pertama ada SQL database. Dokumen database menyimpan data dalam dokumen seringkali dalam sesuatu seperti dokumen JSON. Nilainya bisa dari berbagai jenis termasuk string, angka boolean, array, atau objek. Database yang berfungsi sebagai key value menyimpan data dalam pasangan nilai kecil yang unik, yang berarti setiap kunci hanya terkait dengan satu nilai dalam koleksi. Kemudian grafik database menyimpan data dalam tepi dan node. Node mewakili entitas seperti pengguna, kategori, atau potongan data. Sebuah hubungan mendefinisikan bagaimana dua node dikaitkan. Kemudian perbedaan SQL dan non-SQL database relasional adalah koleksi data terstruktur yang disajikan lewat tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dapat saling berhubungan relasi. Tipe ini adalah bentuk basis data yang konvensional. Saat seseorang menyebut kata database, kemungkinan besar orang umum akan membayangkan database relasional atau sekumpulan tabel-tabel. Contohnya MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, dan lain-lain. RDBMS atau Relational Database Management System fokus pada konsep ACID. Atomicity, suatu proses strike. Kemudian konsistensi, isolation, dan durability. Kemudian ada pengertian SQL. SQL adalah bahasa database yang paling sering digunakan untuk memperbarui database, menjalankan query, dan mengelola izin atau permission. Dirancangkan untuk sistem manajemen database relasional. Aplikasi utama SQL mencangkup penulisan skrip, terintegrasi, setting, dan menjalankan analisis query, dan penambahan, pemburuan, dan penghapusan baris dan kolom data dalam database. Kemudian bagian kedua ada NoSQL atau database NoSQL. NoSQL adalah sistem database yang seperti dikatakan dalam penamaannya, yaitu tidak menggunakan struktur query large atau SQL untuk mengirim query. Dengan menggunakan database NoSQL, kita dapat menyimpan data yang tidak terstruktur dalam volume besar. Seperti yang diharapkan, proses ini menghasilkan throughput yang lebih jauh, baik kecepatan baca atau tulis memungkinkan untuk penangkalaan keluar dari server secara horizontal. Sistem NoSQL yang sangat populer adalah MongoDB yang menggunakan JSON, JavaScript Object Notation untuk merumuskan query. NoSQL adalah tipe penyimpanan data selain yang berwujud tabular atau tabel-tabel. NoSQL tidak mengikuti prinsip ACID atau RDBMS sepenuhnya. Lalu kalau bukan ACID, apakah prinsip utama NoSQL? NoSQL menurut Eric Brewer menganut prinsip BASE atau basic. Yang pertama, basic availability. Setiap request sekedar mendapatkan garansi atau mendapatkan respon. Ketika kita merequest akan mendapatkan garansi respons. Kemudian yang kedua ada soft state. State NoSQL bisa berubah secara dinamis tanpa input manual untuk meyakinkan eventual konsistensi.
Eventual konsistensi untuk sementara waktu NoSQL mungkin tidak konsisten akan dibahas, kemudian maksud dan contohnya. Kemudian ada tipe NoSQL. Tipe NoSQL database. Database NoSQL dikategorikan dalam 4 tipe utama. Yang pertama ada dokumen database, menyimpan data dalam dokumen. Ada database berfungsi sebagai key value atau menyimpan data dalam pasangan nilai kunci. Kemudian berikut kita lihat bagaimana perbedaan utama dari SQL dan NoSQL dari bagian di bawah ini. Yang pertama ada tipe database, relation database, dan non-relation database. SQL yaitu berrelasi database, kemudian database NoSQL non-relasional. Ini adalah perbedaan dari kedua tipe database SQL dan non-SQL. Apakah penggunaan SQL lebih cocok ketimbang database relasional? Yang pertama ada saat kita membutuhkan menyimpan data yang relatif besar namun terdapat keterbatasan resource, cost, atau komputer server. Data terstruktur misalnya dokumen atau disebut sebagai schemaless data representation. Seperti di database NoSQL atau di database MongoDB, sangat cocok dengan aplikasi yang berorientasi objek. Kemudian di NoSQL sangat cocok bila aplikasi sistem membutuhkan proses write atau insert dalam jumlah yang sangat besar. Atau ketika memasukkan dokumen, ini NoSQL sangat cocok untuk jumlah dokumen yang sangat banyak atau jumlah dokumen yang sangat besar. Kemudian beberapa catatan penting yaitu NoSQL yang MongoDB bukanlah pengganti analitik engine atau seperti Hadoop. NoSQL umumnya memerlukan memori lebih besar. Ini NoSQL memerlukan memori lebih besar karena NoSQL dapat menampung dokumen yang besar. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kemudian yaitu perbedaan lainnya ada bahasa. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa SQL sendiri merujuk pada bahasa query. Perbedaan antara SQL dan NoSQL yang langsung dapat dilihat adalah bahasa query-nya dari masing-masing database. Bahasa SQL adalah bahasa query yang terstruktur, sedangkan NoSQL memiliki skema bahasa, setidaknya skemanya dapat diubah-ubah. Jadi ini NoSQL harus, misalnya query-nya atau bahasanya harus terstruktur. Berbeda dengan NoSQL bisa disesuaikan atau bisa diubah-ubah atau tidak terstruktur. Kemudian kesimpulan, NoSQL dan SQL database memiliki nilai kurang lebih masing-masing. Keduanya saling melengkapi dan bukannya menggantikan. NoSQL lebih cocok untuk data yang memiliki volume atau complexity besar serta variasi yang beragam. NoSQL secara umum bukanlah analitik engine seperti Hadoop. Kemudian kesimpulan yang kelima ada perpaduan penggunaan database NoSQL dan SQL yang tepat tidak hanya akan meningkatkan performa namun juga mengoptimalkan biaya cost atau infrastruktur. Nah, itulah tadi persentase yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.